Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nguruki TV. Halo, selamat lebaran ya Gen Nguruki. Hari ini masih masuk bulan Syawal ya. Habis lebaran kemarin ya alhamdulillah acara lancar semua, acara keluarga, acara warga sekitar dan sebagainya di Nguruki juga alhamdulillah lancar-lancar saja semua. Banyak aktivitas lebarannya. Nah, tapi ini saya baru kemarin melihat videonya ya. Pak Anies itu bercerita tentang rumahnya yang di mau diserang santet atau gimana ceritanya Pak Anies tadi itu apa? Yaitu kan seperti ada bola-bola api itu jatuh ke rumahnya beliau gitu kan. Beliau ya. Tapi nggak nyampe ke rumahnya itu udah meledak. Saat ada yang satu yang masih bisa jatuh sampai ke rumahnya. Tapi Pak Anies itu kan terus dibacakan sama beliau surat Yasin dan ayat kursi gitu ya. Itu kan dengan kata sahabatnya, tapi kan di situ dengan sahabatnya, tapi ternyata yang kena itu malah sahabatnya yang mendampinginya. Itu loh. Jadi lebih jelasnya kita lihat video ini ya sampai selesai biar paham ada apa gerangan kok sampai sekarang Pak Anies masih dia diganggu lah istilahnya kan begitu. Dia kan sudah seperti orang biasa kan, mengapa diganggu terus? Itu yang pertanyaannya. Itu ya kita lihat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Satu malam ya, di mana di rumah kita itu di atas itu seperti ada petasan yang meledak di atas. Jadi petasan yang pecah di atas rumah. Jadi menjelang subuh, jadi kalau ini rumah kita juga ini, itu seperti ada barang yang jatuh gitu. Seperti meledak gitu Pak? Meledak, masuk jeda, jadi nggak sampai ke rumah, tapi di atas itu meledak, gitu. Ramai sekali semuanya melihat ke atas dan tapi tidak kelihatan benda khusus itu, kecuali letusan yang terjadi terus menerus di atas itu menjelang subuh pagi. Terus bangun pagi saya subuh keluar dari kamar itu. Bau luar biasa, bau anyir yang sangat menyengat. Rumah kami itu terbuka ya, jadi kalau kamar dan halaman itu tidak ada batas dinding, tidak ada pendinding. Nah, pas kami jalan ke depan ke dekat kolam itu, di situ ada telur yang pecah. Cuma kalau telur pecah itu kan kuningnya dan beningnya ya. Iya. Kalau ini bening, kemudian yang kuning, pecahan telur dan darah di situ. Ada darah Pak? Ada darah di situ. Dan itu anyirnya ekstrim. Bau banget ya? Ekstrim baunya. Busuk gitu Pak? Ya, busuk. Nah, kemudian datang beberapa orang sana, mereka cerita itu dari atas itu Pak. Kemudian dari atas, yang lain pecah di atas, yang ini jatuh ke dalam. Dia jatuh ke dalam, kemudian katanya dikejar. Saya juga nggak lihat sih. Saya nggak lihat itu prosesnya gimana. Kejar terus masuk situ. Nah, ada seorang yang biasa nemenin saya kalau perjalanan, kegiatan, mendampingi bersama-sama teman lama. Nah, beliau itu yang kemudian hari itu dipanggil dan digosok dari badannya, itu keluar beling-beling banyak, kaca-kaca banyak. Saya juga baru pertama kali lihat itu. Dari badannya digosok, jadi misalnya gini nih, ya, pelajar ya, nah, itu digosok gini nih, terus keluar tuh, ada satu orang yang di situ. Nah, Beling itu Pak? beling kaca, banyak sekali. Kemudian mereka menceritakan, ya ini yang terjadi kalau mau dikirim kepada seseorang, nggak bisa yang kena yang mendampingi, yang menemani katanya. Itu semua penjelasan yang disampaikan, yang saya juga tidak tahu.
tidak bisa memverifikasi. Saya melihat ini ya sebagai sebuah fenomena saja yang dialami, yang saya tidak punya penjelasannya, tapi itu kenyataan yang kita lihat. Kalau sudah begitu, kita zikir, kita baca ayat kursi, kita baca yasin, udah itu yang kita kerjakan. Jadi saya yakin bahwa apabila kita benar-benar berserah pada Allah, maka semua yang kita alami ini insya Allah akan bisa dilewati dengan baik.